Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Gosima Teknik. Kali ini saya ingin menjawab pertanyaan yang ada di kolom komentar tentang pengecekan kebocoran. Nah, saat mengecek kebocoran dengan air sabun, AC dalam keadaan menyala atau mati. Ya. Jadi, untuk saya pribadi, kalau mungkin pendapat orang berbeda, ya silahkan monggo dipakai ya. Kalau saya pribadi, untuk pengecekan kebocoran itu baiknya dalam kondisi si AC mati ya. Karena apa? Karena pada saat kondisi AC mati itu gas refrigeran itu menekan ke semua arah sehingga kita mudah untuk mencari titik kebocorannya di mana, apakah di bagian level sambungan outdoor atau sambungan indoornya ya, atau bahkan di U-band pada evaporator atau U-band pada kondensor ya. Itu titik yang paling sering terjadi kebocoran ya di situ. Jika dalam kondisi hidup ya, si gas refrigeran kan mengalir ke semua arah ya, artinya itu bersirkulasi, maka ada titik tekanan tingginya dan ada titik tekanan rendahnya, dan pada saat bersirkulasi otomatis freon itu berjalan dengan kencang ya, tercepat. Makanya untuk mengecekkan kebocoran agak sedikit terlihatnya dibandingkan dengan yang kondisi mati. Karena saya melihatnya begini, dalam kondisi si AC mati, pada saat kita melakukan pemasangan pada manifold ya, maka manifold tersebut akan naik. Nah, ya, naik tekanannya pada 100 atau lebih bahkan ya. Dalam kondisi hidupnya dia turun. Kalau misalkan 1 PK sekitar 70 sampai 80 ya. Kalau setengah PK sekitar 45 sampai 55. Nah, itulah yang membuat saya punya pendapat bahwa lebih bagus itu pengecekan dalam kondisi mati. Karena apa? Tekanan semua titik itu tekanan tinggi gitu. Jadi mudah dalam melakukan pengecekan. Dan untuk pengecekan kebocoran ada banyak cara ya. Ada banyak cara, ada banyak alat ya. Yang pertama paling utama itu yang manualnya menggunakan air sabun. Lalu yang kedua itu yang menggunakan alat yang dinamakan leak detector ya, atau alat pengecekan kebocoran. Terus yang ketiga menggunakan cairan ya, cairan yang nantinya dimasukkan ke dalam sistem sirkulasi. Jika terdapat kebocoran, cairan itu akan keluar dan berwarna ya, berubah warna menjadi hijau atau warna lain ya. Tuh. Jadi untuk mengecekkan kebocoran. Untuk manual lagi ya, menggunakan air, contohnya pada U-band ya, pada evaporator atau kondensor, bisa juga melakukan dengan cara celup ya. Dicelup di bak besar, dibongkar dulu semuanya sampai bagian evaporatornya saja, dikasih tekanan angin seperti teknik tambal ban ya. Lalu dicelupkan di air sepenuhnya. Nah, nanti kelihatan di situ titik bocornya di mana. Tuh. Jadi untuk pengecekan kebocoran ada banyak cara. Namun yang paling sering dilakukan oleh teknisi itu tiga lah. Menggunakan air sabun, media air sabun, leak detector, dan cairan. Itu paling sering. Karena apa? Posisi di lapangan dia malas bongkar atau gimana, atau si konsumen maunya cepet ya. Nah, itulah cara untuk pengecekan kebocorannya. Dan jika sudah ditemukan titik bocornya, ya usahakan perbaiki sebaik mungkin sampai benar-benar tidak ada kebocoran. Barulah melakukan langkah vakum, baru melakukan pengisian freon. Jadi kalau udah tahu itu bocor, jangan diisi ya, karena sama aja nantinya bakalan freon itu bakal habis lagi, berkurang lagi akan terus seperti itu ya. Kalau teknisi yang baru tahu ya wajar, tapi kalau yang sudah tahu ya ada beberapa faktor mungkin ya. Jadi
apa si konsumennya sendiri yang meminta untuk proses nambah itu untuk sementara, atau memang sulit untuk melakukan proses pengerjaannya, ya silahkan. Tapi saran saya, lebih bagusnya lagi diperbaiki dulu titik bocornya, baru melakukan pengisian freon. Divakum dulu ya, vakum baru lakukan pengisian freon. Maka AC tersebut akan normal kembali tanpa adanya kebocoran refrigeran atau freon. Tuh. Jadi saya jawab pertanyaan ini dengan pengalaman yang saya alami ya setelah mengikuti servis ya di luar sana, karena banyak kendala di kebocoran ya, pengecekannya mungkin dia bingung dalam kondisi hidup atau mati. Nah, itu jawaban saya adalah dalam kondisi mati. Lebih bagus lagi dalam kondisi mati. Selain tekanan menekan ke semua arah, kita mudah mencari titik bocornya, dan juga aman ya, aman jikalau terdapat kontak bodi ya, jikalau terdapat kontak bodi pada unit AC. Kalau misalkan terdapat kontak bodi, kita melakukan pengecekan kebocoran agak sulit itu ya, karena pasti nyetrum. Kalaupun nggak nyetrum ya paling kita harus main aman, seperti kita menggunakan alas kaki atau di atas kayu ya, kita berdiri di atas kayu. Nah itu, jadi kalau misalkan kondisi dimatikan udah pasti aman ya, tidak terdapat hubungan arus listrik di bagian pipa ataupun casing unit AC ya. Saya rasa cukup ya, mudah-mudahan paham dengan penjelasan ini. Semoga kedepannya semakin hebat lagi, cara nyervisnya juga semakin rapi, semakin bagus lah, untuk kita memberikan kepercayaan kepada si konsumen nantinya ya. Terima kasih yang sudah bantu like, share, komen, dan subscribe-nya. Terus beri dukungannya untuk channel ini agar channel ini terus berkembang ya, untuk kita semua. Saya tidak mengutamakan teknisi, tidak mengutamakan konsumen, untuk semua ya, untuk kebaikan kita semua ya, di dunia teknik. Oke, saya Ari dari Gosima Teknik. Salam oprek-oprek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.